Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo Jirobon. Perkenalkan, nama saya Sucia Pinasari. Saya mahasiswa semester akhir di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lanca Kuning Dumai. Tujuan saya membuat video ini untuk mempresentasikan tugas individu saya mata kuliah Sistem Administrasi Negara Indonesia, yang salah satunya yang akan saya jelaskan adalah Sistem Kepemimpinan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kepemimpinan, tujuan dan fungsi kepemimpinan, gaya kepemimpinan, dan salah satu contoh saya ambil dari website contoh kasus kepemimpinan yang tidak baik. Baiklah, saya akan membahas yang pertama, sistem kepemimpinan, yaitu pengertian kepemimpinan. Dalam suatu organisasi, faktor kepemimpinan memegang peranan yang penting karena pemimpin itulah yang menggerakkan dan mengarahkan organisasi untuk mengarahkan kepada orang lain atau bawahan. Adapun beberapa pengertian kepemimpinan menurut para ahli, salah satunya menurut Hasibuan pada tahun 2010 di halaman 122, kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin yang memengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja secara produktif untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dan adapun kepemimpinan Pancasila ialah kepemimpinan yang memiliki jiwa Pancasila, wibawa, dan daya untuk membawa pemimpinan masyarakat ke lingkungan yang ke dalam kesadaran untuk masyarakat dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya saya akan membahas tujuan dan fungsi kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan merupakan usaha untuk mengarahkan anggota kelompok atau organisasi agar memiliki semangat yang tinggi. Pokoknya kasih support lah. Ya, selanjutnya fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan itu salah satunya menyusun strategi yang tepat, mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, menyelesaikan masalah, memberikan taktik atau ide, dan membangun relasi yang luas. Selanjutnya saya akan membahas gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan dalam sebuah tim atau organisasi, setidaknya kita harus mengenali bagaimana karakteristik pemimpin tersebut. Misalkan salah satunya dia seorang yang memotivasi atau yang mengarahkan dan membimbing dengan cara yang lebih tepat. Dan tak hanya itu, seorang pemimpin juga berperan memperdayakan tim agar dapat menciptakan inovasi yang bermanfaat di lingkungan publik. Ada 3 gaya kepemimpinan dari Levin Leadership Style. Di antaranya yang pertama adalah kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter ini dikenal sebagai kepemimpinan yang memberikan tujuan yang jelas, seperti apa yang dilakukan dan apa yang harus dicapai, dan mengarahkan lebih ke cara yang menyelesaikan. Mungkin salah satunya kayak tujuannya yang jelas, apapun yang dilakukan dia harus menyelesaikan sesuatu tersebut dengan jelas dan tepat. Yang kedua, kepemimpinan demokrasi, yang dikenal sebagai kepemimpinan partisipatif yang paling efektif. Pemimpinan demokrasi tidak hanya mengarahkan, namun juga memberikan bimbingan dan ikut berpartisipasi serta memperbolehkan orang memberikan gagasan. Berarti kepemimpinan demokrasi ini lebih ke kepemimpinan yang tidak segan untuk bergabung dengan tim untuk mencapai sesuatu tujuan yang lebih efektif lah, untuk saling terbuka dan memberikan saran, gagasan, dan kesimpulan. Yang ketiga adalah kepemimpinan delegatif, yang dikenal hampir tidak memberikan bimbingan dan arahan kepada orang lain sehingga orang lain atau anggota bisa merasakan perbagian peran tersebut. Mungkin selain itu, kepemimpinan delegatif cocok diterapkan dalam kondisi anggota atau orang yang memiliki keahlian dan kreativitas tinggi. Berarti kepemimpinan delegatif tersebut lebih ke pemimpin yang menerima bersih dan mempercayai para anggota. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh kepemimpinan yang baik. Kalau menurut saya, pemimpin yang baik itu seperti yang bertanggung jawab, percaya diri, menginspirasi, jujur, dan mudah atau santai terhadap berkomunikasi dengan orang lain atau anggota tim. Oke, ini bagian the last part, ada
part terakhir kita akan membahas satu contoh kasus kepemimpinan yang buruk di Indonesia. Jadi sebelumnya saya kan melihat beberapa website tentang kasus ini. Nah, salah satunya itu contoh kasus korupsi Bupati Meranti. Dalam salah satu web yang saya baca yang diupload pada tanggal 8 April 2023, Bupati Meranti terjerat kasus korupsi yang bernama Muhammad Adil. Disebut menerima uang sebesar 2,1 miliar dari berbagai pihak. Nah, dari beberapa web yang saya baca, dari penjelasan KPK, Muhammad Adil tersebut setidaknya diduga terlibat dalam 2 kasus korupsi. Tidak tahu kalau misalnya ada lebih, karena web yang saya baca cuman terkaitnya seperti 2 kasus ini yang terlihat lebih maraknya. Yang pertama itu, Adil tersebut terpilih menjabat Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 sampai 2026. Dalam memajukan jabatan diduga memerintahkan para kepala satuan kerja perangkat daerah atau SKPD untuk melakukan setoran uang. Adapun besaran pemotongan UP dan UG sekitar 5 atau 10% untuk setiap SKDP tersebut. Yang kedua, selain itu menerima suap dan memerintahkan pemotongan anggaran dari pihak travel umroh. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan sekitar Desember 2022, Adil menerima uang sejumlah sekitar 1,4 miliar dari PT Tanur Mumainah melalui Fitra Ningsih, perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh tersebut. Jadi dapat disimpulkan beliau ini menerima uang atau mensabotase uang sekitar beberapa miliar dalam bidang jasa travel perjalanan umroh. Mungkin sebelum terkena kasus ini, beliau terkenal memiliki salah satu ciri kepemimpinan yang baik. Tapi kalau udah kena kasus ini berarti nggak jujur ya. Tapi udahlah, mungkin sebelum terkena kasus ini dia ada kepemimpinan yang baik dan bertanggung jawab. Tapi setelah ada yang kasus tersebut, menurut saya dia bukanlah kepemimpinan yang baik. Menurut saya. Jadi dari sekian yang saya presentasikan, tidak semua kepemimpinan itu menuruti kriteria gaya kepemimpinan yang saya sebutkan tadi. Adapun beberapa kepemimpinan yang terlalu menikmati masa jabatan mereka. Baiklah, sekian dari saya. Saya tutup hasil materi presentasi tugas individu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.